Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Ibu Yuci dalam pembelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Di pertemuan kedua, kita akan belajar tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa sesi pertama. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah untuk pengetahuan kita, yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek real Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk KD keterampilannya yaitu merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mewujudkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Berperilaku disiplin dalam mempertahankan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan dan Orde Baru. Untuk tujuan yang terakhir yaitu nanti di akhir pembelajaran kalian membuat peta konsep hasil telaah tentang peristiwa penyimpangan nilai-nilai Pancasila dan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa kita bagi menjadi 4 masa. Masa yang pertama adalah masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua adalah masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga adalah masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan terakhir adalah masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 masa, yaitu pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan, pada masa ini penerapan Pancasila di Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Selain itu, terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Bahkan ada usaha untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia di Kota Madiun di Jawa Timur pada tanggal 19 September 1948. Musso, yaitu tokoh PKI, memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Tujuan Musso adalah merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan dasar negara komunis. Pemerintah segera menumpas pemberontakan. Tentara RI dengan dukungan rakyat berhasil merebut kembali Kota Madiun pada tanggal 30 September 1948. Yang kedua adalah pemberontakan DITII di Jawa Barat di Jawa Tengah. Darul Islam Tentara Islam Indonesia berniat mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam mempunyai pengaruh di daerah-daerah lain setelah Kartosuwiryo memproklamasikan NII di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, pasukan Amir Pata menyatakan bergabung dengan DITII. Yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950.
RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia sehingga kekalahan Ambon berujung pada pengusiran RMS ke Seram. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vince Samuel tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan koreksi terhadap pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno karena pada saat itu Soekarno tidak bisa diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Berikutnya adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Angkatan Perang Ratu Adil merupakan militer yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Bertujuan melakukan kudeta terhadap pemerintah RI dan berhasil menduduki wilayah Bandung. Namun kudeta yang dilakukan mengalami kegagalan dan mempercepat pembubaran RI sehingga dapat kembali ke bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Masa berikutnya adalah pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Sebagian pihak menyebut dengan periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan, salah satunya adalah diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kedua, pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh presiden melalui penetapan presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Pada masa ini terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution, yaitu sebagai berikut: 1. Jenderal Ahmad Yani, 2. Lejen MT Haryono, 3. Lejen Suprapto, 4. Lejen S. Suparman, 5. Maijen DI Panjaitan, 6. Maijen Sutoyo, yang ketujuh adalah Letnan 1 Pierre Atendean. Itulah materi yang kita pelajari hari ini. Berikutnya adalah tugas untuk hari ini adalah kalian membuat peta konsep. Berikut adalah contoh-contoh dari peta konsep yang ada. Jika kalian mengalami kesulitan atau ada hal yang tidak dimengerti, silakan kalian diskusikan di WA grup mata pelajaran PPKN. Tugas dikerjakan pada kertas gambar. Kalian sekreasi mungkin dengan 2 masa periode terlebih dahulu. Minggu depan kita tambah dengan 2 masa periode penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa penerapan Pancasila dari masa ke masa tidak selalu berjalan mulus, tetapi banyak sekali rintangannya dan banyak sekali orang yang ingin mengubah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sekali lagi, jika ada yang belum mengerti atau belum dipahami, silakan kalian diskusikan di dalam WA grup mata pelajaran PPKN. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Tetap semangat meski belajar di rumah. Selalu sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan selalu berdoa agar pandemi dapat cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.